one, declaring the coming of the light. Emmanuel, our God is with us. All that is lost now will be found. For unto us a child is born, a mighty God. Oh, Jesus is for us. Sing a new song to our God, for in Him we have overcome. Raise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apa kabar semuanya? Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang mungkin bergabung untuk pertama kalinya pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang, dan pada hari ini kita sudah masuk dalam minggu kedua bulan Juni, sudah pertengahan bulan Juni ya. Dan tidak terasa tahun 2021 kita sudah lewati hampir separuh, dan kita mengucap syukur sampai sejauh ini kita semua Bapak Ibu saudara sekalian ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, mari kita lihat presentasi khotbah pada minggu hari ini, tanggal 13 Juni, dan kita masuk kepada satu seri yang baru di dalam khotbah kali ini. Dan seri ini selama 3 minggu sebenarnya, tapi saya menjadikan 4 minggu, karena minggu pertama ini saya menjadikan sebagai introduction atau membangun dasar dari apa yang disampaikan 3 minggu ke depan. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, seri khotbah selama bulan Juni ini selama 4 minggu, termasuk hari ini ya, judulnya Life Together atau Hidup Bersama-sama, yang diambil dari kitab Efesus. Ya, sebenarnya pelajaran ini diambil dari kitab Efesus, dari pasal yang kelima, khususnya tentang hubungan, setiap hubungan yang kita miliki, baik di dalam pernikahan kita, dalam hubungan suami istri, maupun nanti dalam hubungan antara sebagai orang tua dan anak, maupun juga dalam hubungan kita di tempat Bapak Ibu Saudara-saudari bekerja, apakah di kantor, apakah di perusahaan, atau saudara-saudari mungkin yang masih sekolah, masih belajar pada hari ini, bagaimana saudara juga membangun hubungan yang benar, yang baik di dalam dunia kerja atau dunia persekolahan, dunia perkuliahan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, seperti saya katakan, ini sebenarnya 3 minggu, tapi saya jadikan 4 minggu karena minggu pertama ini cukup panjang ya, introduction ya. Kalau saya gabung hari ini dengan minggu pertama, nanti khotbahnya terlalu lama, jadi saya bagi 2. Minggu depan kita akan belajar hubungan suami dan istri, lalu minggu depannya lagi hubungan antara orang tua dan anak, dan minggu depannya terakhir antara employer dan employees, jadi antara majikan dan karyawan ya. Baik, kita perhatikan tujuan khotbah ini secara deskripsi atau gambaran yang ingin disampaikan melalui seri khotbah ini adalah bahwa kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari satu sama lain. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua dirancang untuk hidup yang memiliki hubungan satu sama lain. Ya, di dalam pelajaran waktu SMA, saya masih ingat bahwa manusia itu dirancang sebagai makhluk sosial ya, atau disebut dengan zoon politikon ya. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, dan dari sejak semula Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi selalu kita dirancang masuk dalam hubungan satu sama lain. Nah, kemudian hubungan kita dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki hubungan dengan Kristus, itu akan mempengaruhi
bagaimana kita memperlakukan orang-orang, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang tersebut, ya. Dan karena Kristus, kita akan mengalami satu hubungan yang berkesinambungan, bukan hubungan yang jangka pendek tapi jangka panjang. Karena kalau kita pun setelah di bumi ini, nanti sampai kalau kita sudah kembali ke rumah Bapa di surga, kita masih bisa berjumpa, ya. Jadi hubungan yang bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia masa akan datang, di kekekalan. Dan kemudian juga karena hubungan kita dengan Kristus, ya, kita akan bukan hanya mengalami hubungan yang jangka panjang, tetapi juga kita akan berusaha melihat dan berusaha hubungan yang terjadi ini adalah hubungan yang thriving. Thriving itu berarti berkembang, berbuah. Jadi bukan hubungan yang menghancurkan, bukan hubungan yang menyakitkan, tapi hubungan yang berbuah, yang berkembang, hubungan yang flourish itu berkembang, ya. Dan kemudian juga thriving itu berkembang, ya. Dan kemudian juga kita bisa menggenapi hubungan yang Tuhan rancang dari sejak semula, baik dalam keluarga maupun juga dalam di mana kita bersosialisasi, apakah di kuliah, di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan saudara. Ketika kita melakukan share life, ya, kita membagikan hidup kita satu sama lain, ya. Nah, tujuan yang kita ingin capai selama 4 minggu ini adalah Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya memahami bahwa hubungan kita dengan Allah, hubungan ikat janji kita dengan Allah itu akan mempengaruhi juga hubungan kita dengan orang lain, ya, terutama jemaatnya, dan kemudian menghasilkan pernikahan yang berpusat pada Kristus, ya, keluarga yang berpusat pada Kristus, dan juga dunia kerja kita yang berpusat pada Kristus. Jadi ini yang kita ingin capai selama 4 minggu ini. Nah, minggu pertama saya katakan ini minggu foundational, karena dari dasar ini saya akan membangun 3 khotbah di 3 minggu ke depan. Jadi ini dasarnya. Mari kita lihat, saya membaca buku, terima kasih, ya, ini buku dari Dr. Lina, satu seri khotbah dari Dr. Stephen Tong, ya. Jadi dalam rangka beliau melayani selama berapa puluh tahun, ya. Ulang tahun, ya, berapa puluh tahun beliau melayani, itu ada buku satu seri, dan saya mengambil dari buku yang ketiga tentang keluarga. Beliau mengatakan demikian, ya. Saudara bisa lihat, ya, di screen. Oh, ya, saya mengimbau saudara untuk tidak mengaktifkan, tidak usah lihat WA dulu, tidak usah balas, fokus saja ke firman Tuhan untuk 30 menit ke depan. Karena tidak ada gunanya, ya, kita ibadah seperti ini kalau sudah tidak fokus pada firman yang mau disampaikan. Nanti balas WA-nya atau lakukan yang lain nanti aja setelah 30 menit dari sekarang. Baik, beliau mengatakan demikian. Pada suatu waktu seorang psikolog ditanya, apakah krisis yang terbesar pada abad ke-20 ini? Ya, psikolog tersebut menjawab, krisis terbesar yang dihadapi manusia bukanlah bom atom, bukan bom hidrogen, bukanlah perang nuklir, tapi krisis yang terbesar yang dihadapi manusia sekarang ini ialah cinta sejati yang meninggalkan keluarga. Cinta antara suami dan istri, antara istri dan suaminya, cinta yang sejati antara orang tua dengan anaknya, dan antara anak dengan orang tuanya. Seharusnya cinta sejati ini ada di dalam rumah tangga, ada di dalam keluarga, tetapi cinta sejati ini hilang, ya, tidak ada. Suami dan istri hatinya, kasihnya dingin satu sama lain. Orang tua dengan anak juga tidak ada cinta atau kasih yang hangat, sudah menjadi dingin, hidup dengan dunianya sendiri-sendiri. Papa hidup dengan dunianya sendiri, kesibukannya sendiri, mama juga punya kesibukan sendiri, ya. Kemudian antara saudara juga masing-masing punya kesibukan sendiri, ya. Cinta yang sejati yang seharusnya ada di dalam rumah tangga itu kemudian tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah sebenarnya bahaya terbesar
yang dihadapi umat manusia. Ya, tentu saja juga saat ini kita masih dalam suasana pandemi, ya. Tetapi sebenarnya menurut saya pandemi ini justru mengembalikan waktu yang hilang, ya. Orang tua mengatakan, saya ingin bekerja dari rumah karena terlalu banyak bekerja di luar. Ya. Terjadilah kerja dari rumah, meskipun sebagian juga udah kerja dari kantor. Ya, sebenarnya pandemi ini menyebabkan kita semua punya waktu yang lebih banyak untuk keluarga kita. Sebenarnya pandemi ini membuat prioritas kita kembali kepada jalurnya. First thing first, ya. Kita tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu yang pertama, hubungan kita dengan suami atau istri atau pasangan bagi yang sudah menikah itu adalah yang kemudian. Lalu hubungan dengan anak-anak itu kemudian prioritas yang selanjutnya. Lalu dalam pekerjaan, baru pelayanan. Nah, menurut saya pandemi ini seharusnya mengembalikan fokus kita kepada prioritas yang benar. Jadi saya baca dari bukunya Stephen Tong ini, dia mengatakan bahwa cinta sejati yang meninggalkan keluarga inilah bahaya yang terbesar yang kita alami pada hari ini. Nah, dalam buku Lego Principle, Pastor Joy Bonifacio, pastor dari AV Nation yang saat ini mengembalakan di Singapura, AV Nation Singapura, dan juga beliau adalah salah satu apostolic team di dunia yang mengawasi gereja-gereja bukan hanya di Asia tapi juga di seluruh dunia. Beliau mengatakan demikian, sedari awal Allah merancang kehidupan bukan saja agar kita dapat menikmatinya bersama Dia, melainkan juga agar kita dapat menikmatinya bersama satu sama lain. Kita diciptakan untuk saling menikmati, kita diciptakan dengan kecenderungan untuk menjalin hubungan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dari sononya Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk memiliki hubungan satu sama lain. Ya, tadi saya sudah katakan kita tidak pernah dirancang untuk hidup sendirian. Dari sejak semula ketika Tuhan berfirman kepada Adam, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Di dalam kitab Amsal, orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri. Ya, di dalam kitab Khotbah dikatakan jika orang satu berjalan, dia jatuh, tidak ada yang mengangkat dia, tapi kedua orang berjalan, kalau yang satu jalan, jatuh, ada temannya yang mengangkatnya. Jadi, kita tidak pernah dirancang untuk hidup sendiri. Setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jauh di dalam hati kita, jauh di dalam being kita, keberadaan kita sebagai manusia, kita merindukan ya hubungan satu sama lain. Ya, alasan kenapa sosial media begitu banyak penggunanya, sudah bisa namakan apakah itu Facebook, ya orang tua yang main Facebook, Instagram, ya atau apalagi saya tidak tahu banyak ya sosial media yang anak-anak muda sekarang pakai, tapi jauh lebih dari itu, ya. Nah, kenapa begitu banyak yang main sosial media? Jawabannya, karena jauh di dalam hati kita, kita memang didesain oleh Allah untuk membangun hubungan satu sama lain. Kecenderungan kita untuk membangun hubungan satu sama lain. Kita tidak pernah didesain untuk hidup sendirian. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, hubungan ini kemudian mengalami disfungsi, ya. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara anak dengan anak yang lain, ya antara dalam sosial media, dalam rekan sebaya, apakah sesama jenis lain berlawanan jenis, ya mengalami disfungsi. Ya. Nah, baru-baru ini majalah Newsweek ini edisi bulan Juni tahun 2021 ya menyampaikan satu berita bahwa di Inggris, United Kingdom itu di Inggris, ada seorang pastor, seorang gembala yang ditangkap. Ditangkap kenapa? Karena dia berkhotbah tentang pernikahan Kristen yang harusnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi dia menentang pernikahan sejenis. Dan karena khotbahnya itu, ya dia berkhotbah di publik ya, bukan di dalam gereja, di publik dia berkhotbah, dia ditangkap ya. Nah, dikatakan alasannya begini, dalam khotbahnya
namanya Pastor Sherwood ya, menyatakan pernikahan Kristiani adalah antara laki-laki dan perempuan. Dan pernyataan ini dianggap sebagai ungkapan homofobik, ya, dianggap sebagai hate crime, ujaran kebencian, ya, yang menyebabkan beliau ditangkap dan ditahan Newsweek tanggal 5 Mei 2021. Ya. Jadi kelihatannya Inggris sudah menyetujui pemberlakuan undang-undang untuk mengizinkan pernikahan sejenis, ya, antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, dan khotbahnya Pastor Sherwood ini dianggap ujaran kebencian, ya, dianggap homofobik. Apa istilah homofobik? Ya, homofobik kalau kita lihat kamus Oxford untuk learners pemula ya, dikatakan bahwa homofobik itu having or showing a strong prejudice atau sama dengan unreasonable dislike against gay people. Ya, menurut Oxford Dictionary untuk pemula, untuk pelajar, dikatakan homofobik itu adalah memiliki atau menunjukkan prasangka yang kuat atau ketidaksukaan yang tanpa alasan, ya, terhadap gay, terhadap orang-orang yang membangun hubungan atau menikah dengan sejenisnya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita perhatikan perkembangan peradaban umat manusia, abad 20 ditandai dengan free sex, ya, kehidupan bebas. Dari barat, pengaruhnya dari Amerika, dari dunia barat sampai ke timur, ya, sampai ke negara-negara Asia. Tapi pada abad 21 ini, yang paling mewarnai, ya tentu saja selain pandemik, ya, COVID, tapi juga diwarnai dengan LGBT, ya, lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Lesbian, homo, bisexual itu berarti dia bisa berhubungan seks dengan laki-laki maupun dengan wanita, sesama jenis maupun lawan jenis, dan transgender maksudnya ya lahir laki-laki tapi berubah menjadi wanita, atau sebaliknya lahir wanita berubah menjadi laki-laki. Apakah secara psikis maupun juga sampai pada taraf penggantian organ kelaminnya. Jadi ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat bagaimana rancangan semula yang didesain oleh Allah, bahwa Tuhan merancang bahwa umat manusia itu merindukan hubungan, dan Tuhan merancang hubungan itu dalam keluarga, ya, suami dengan istri, kemudian orang tua dengan anak, ya, tetapi kemudian karena perkembangan zaman yang semakin jauh dari Tuhan, yang semakin meninggalkan Tuhan, hubungan ini kemudian diselewengkan, hubungannya kemudian mengalami penyimpangan, ya, yang tidak wajar, yang tidak normal, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, memang manusia diciptakan untuk memiliki kerinduan, kecenderungan, ya. Tadi saya memakai bahasa dari sononya, ya, ketika saudara dan saya diciptakan, dari sononya kita ini dirancang untuk memiliki hubungan, ya, suami istri, istri suami, orang tua dan anak, kemudian secara sosial dengan pertemanan, dengan perkawanan, dengan teman-teman saudara, teman-teman kolega, relasi, ya, kita dirancang. Jadi memang kita didesain, tetapi kemudian kecenderungan yang Tuhan rancang untuk kita memiliki hubungan ini diselewengkan, ya, mengalami penyimpangan, ya, hubungan bukan dengan pasangannya, ya, atau mungkin hubungan dengan lawan jenisnya tapi belum menikah, ya, atau hubungan yang menyimpang lagi dengan sesama jenisnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua keinginan manusia untuk membangun hubungan ini disalahgunakan. Itu sebabnya kita akan belajar, ya, bahwa hubungan kita, hubungan yang sehat, hubungan yang tadi saya katakan hubungan yang thriving, berkembang, berbuah, yang positif, yang sehat, apakah dalam suami istri, apakah dengan orang tua dengan anak, apakah dengan pertemanan, dengan relasi, dengan kolega, dengan keluarga besar kita,
Dan hubungan ini berdampak, tadi saya katakan bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang pada sampai kekekalan. Itu semua hanya bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan kita terlebih dahulu. Ya, nah kita melihat di sini awal kejatuhan manusia, ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, ini Adam ya, inilah dia tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Adam diciptakan terlebih dahulu, dan Adam sendirian, tidak ada pasangannya, dia berusaha mencari semua binatang-binatang yang diciptakan, tidak ada yang menyerupai dia satupun, kecuali gorila yang menyerupai dia. Tapi itu bukan manusia. Ya, saya berpikir mungkin jangan-jangan Adam jatuh cinta dengan gorila, karena yang paling mirip dengan manusia itu dia, gitu kan, gorila. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan melihat dan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, kemudian Tuhan menciptakan perempuan yang Alkitab dikatakan diambil dari tulang rusuknya Adam. Ya, ketika Adam terjaga dari tidurnya, kemudian perempuan ini dipresentasikan oleh Tuhan di hadapannya Adam. Lalu dia berkata, berkatalah manusia itu, Adam, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, Adam memberikan nama perempuan, ya, atau dalam Inggrisnya itu woman, ya, perempuan. Tapi kemudian kita tahu setelah ini kejatuhan kan, betul ya, kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa, Tuhan merancang satu hubungan pernikahan, karena itu idenya Tuhan, keluarga dan pernikahan idenya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Adam dan Hawa membangun hubungan pernikahannya keluar dari Tuhan, keluar dari rencana semula. Ya, itu akibatnya mereka jatuh dalam dosa. Ya, nah setelah mereka jatuh dalam dosa, Adam memberikan manusia itu, Adam memberi nama Hawa. Jadi ada pergeseran, tadinya disebut dengan woman, perempuan, kemudian dia memberi nama perempuan ini Hawa atau Eve dalam bahasa Inggrisnya kepada istrinya. Sebab dia mengatakan demikian, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, seorang teolog John Calvin mengatakan ini adalah kesombongan puncak dari Adam dan Hawa, terutama Adam ya. Karena dalam kejatuhannya setelah mereka berbuat dosa, ya, John Calvin memberikan komentar atas firman tadi. Dia mengatakan tanpa pertimbangan, walaupun ia sendiri terbenam dalam maut, kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi Adam memberikan nama yang demikian sombong kepada istrinya. Karena kalau kita perhatikan, dia mengatakan, kalau kita kembali ke Kejadian 3:20, dikatakan bahwa Hawa dialah yang menjadi ibu. Dia menjadi ibu dari semua yang hidup. Dengan kata lain, ya, John Calvin mengatakan, sekalipun kami terpisah dari engkau, dari Allah, kami bisa tetap hidup. Gitu loh. Nah, menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah awal dari hubungan yang rusak ini. Hubungan yang rusak antara suami dan istri, perceraian terjadi, perselingkuhan terjadi, perceraian terjadi. Ya. Kemudian, karena jauh di dalam hati manusia dirancang untuk membangun hubungan, mereka kemudian mencari pasangan yang lain, ya. Mereka kemudian membangun hubungan yang lain. Kalau masih dalam menikah, kemudian mereka punya selingkuhan, ya. Kalau mereka masih single, belum menikah, mereka membangun hubungannya dengan banyak orang, ya, gonta-ganti pacar, ya. Mereka hidup dalam hubungan yang bebas, ya. Ternyata
Ternyata tidak cukup dengan itu ya. Tadi saya sudah gambarkan, abad 20 itu diwarnai dengan free sex, tapi abad 21 LGBT. Hubungan yang tadi gagal antara suami istri, kemudian mereka mencari hubungan di luar suami istri dengan selingkuhan, itu pun tidak memuaskan hati manusia. Ya, mereka kemudian membangun hubungan dengan sesama jenisnya. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat nggak bahwa kecenderungan yang Tuhan buat dalam hati manusia bahwa kita memiliki hubungan itu kemudian disalahgunakan. Artinya begini loh, manusia berusaha membangun hubungan, apakah dengan pernikahannya, apakah dengan dalam keluarganya, antara orang tua dan anak, apakah dengan teman-temannya, koleganya, relasinya, bahkan dengan sesama jenisnya, itu tidak pernah memuaskan hati umat manusia. Kenapa? Karena hubungan semua yang mereka bangun itu bukan didasarkan dari hubungan dengan Allah Bapa di surga yang menjadi dasarnya. Tidak didasarkan pada hubungan dengan Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya, tujuan dari khotbah ini adalah kita harus menyadari bahwa hubungan kita, ya tadi saya katakan hubungan yang berbuah, hubungan yang lasting, yang kekal, dan hubungan yang tergenapi sesuai dengan rencana Tuhan, apakah dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, antara orang tua dan anak-anak dengan orang tua, atau dalam kehidupan sosial kita, itu hanya bisa tercapai karena keluar dari hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu, dari hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan mempunyai hubungan yang berbuah, hubungan yang sehat, hubungan yang kekal, hubungan yang sampai kepada rencana Tuhan dari sejak semula, hanya ketika kita memulai hubungan itu dengan hubungan kepada Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi maksudnya dengan setelah singkat mengatakan demikian, hubungan apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari yang saya bangun, kalau itu di luar Tuhan, pasti hubungan itu akan hancur. Pasti hubungan itu akan menyakitkan. Pasti hubungan itu akan membuat sakit hati, patah hati, akan membuat hubungan yang menyakitkan satu sama lain. Bukan hubungan yang thriving, bukan hubungan yang berkembang, yang berbuah, bukan hubungan yang baik, tapi hubungan yang menghancurkan. Ya, tadi saya sudah gambarkan. Ya, nah di sini menurut saya kejatuhan dari sejak pertama ketika Adam dan Hawa. Tadi kita sudah lihat Adam sudah jatuh dalam dosa, tapi dalam kejatuhannya, tadi saya katakan John Calvin mengomentari ayat ini kesombongan yang paling tinggi, karena sejak dari kejatuhannya Adam, dia merubah nama dari perempuan, dia sendiri yang kasih nama perempuan, dia rubah menjadi Hawa. Karena apa? Hawa, ibu dari segala yang hidup. John Calvin mengomentari firman ini, dia mengatakan dengan kata lain, sekalipun kami terpisah dari Engkau Tuhan, kami bisa tetap hidup. Sekalipun kami tidak punya hubungan dengan Engkau Tuhan, kami akan berhasil dalam hidup ini. Kami akan berhasil dalam pernikahan kami. Kami akan berhasil dalam keluarga kami. Kami akan berhasil dalam hubungan yang kami bangun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah penyesatan yang sejak dari awal. Kenapa begitu banyak disfungsi dalam hubungan ya yang terjadi antara suami istri, perceraian, perselingkuhan, antara orang tua dan anak dalam keluarga, antara saudara dengan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan lihat ya, bagaimana Adam dan Hawa ini, meskipun mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Coba, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih pertanyaan ya, untuk dipikirkan. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudari, Adam ini bertobat nggak? Coba pikirkan. Adam ini bertobat nggak sebelum dia meninggal dari kejatuhannya? Kan dia berdosa kan? Bertobat nggak dia dari kejatuhannya? Coba dipikirkan ya, nggak usah dijawab sekarang. Ini jadi PR ya. Nanti saya akan jawab. Bertobat nggak Adam? Karena kan dia jatuh dalam dosa. Dia bertobat nggak? Ya. Nah, Adam dan Hawa dalam kejatuhannya,
mereka ini tetap menganggap bisa berhasil dalam hidupnya tanpa Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan sampai sejauh ini, sampai pasal ini ya, Adam belum bertobat. Karena apa yang direkam di Alkitab dikatakan di pasal 4 ayat 1. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian di screen Saudara. Kemudian manusia itu, Adam ya, bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dia menggunakan kata Tuhan Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Hawa tidak menyadari, Adam dan Hawa tidak menyadari dalam kejatuhannya. Sampai sejauh ini mereka belum bertobat. Tadi dari perempuan jadi Hawa, tadi John Calvin masih ingat ya mengomentari teks itu, dia mengatakan ini kesombongannya tertinggi dari manusia dalam kejatuhannya. Dia masih mengatakan kami bisa berhasil dalam hidup ini. Kami masih bisa berhasil dalam hubungan kami, suami istri, tanpa Engkau Tuhan. Kami bisa berhasil dalam mendidik anak-anak kami, tanpa Engkau Tuhan. Ingat baik Bapak Ibu, tadi saya katakan, harus diingat baik-baik ya, ini tema khotbahnya. Hubungan kita hanya bisa berhasil kalau kita memiliki hubungan dengan Kristus, Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu. Apakah dalam pernikahan, apakah dalam mendidik anak, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Apakah dengan sosial kita, dengan lingkup perkuliahan, persekolahan, relasi bisnis, usaha, kolega, keluarga besar. Semuanya itu akan gagal, akan menyakitkan, akan hancur, akan saling melukai kalau tidak lahir dari hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Adam dan Hawa, John Calvin masih mengomentari ayat tadi ya, Adam dan Hawa tidak sadar bahwa sifat internal mereka yang telah ternoda oleh dosa, sementara mereka masih menyembah Allah di bibir, tapi di hati mereka tidak sama sekali. Karena tadi Hawa mengatakan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dari bibirnya, dia mengatakan Tuhan menolong dia, Yahweh menolong dia. Tapi dalam kelakuannya, dari hatinya, sebenarnya mereka belum bertobat. Karena apa Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu lihat ya, saudara sekalian lihat kehancuran mulai terjadi. Apa yang terjadi kemudian? Setelah Kain lahir, Habel lahir, apa yang terjadi? Cemburu ya. Kain cemburu kepada Habel, dua-duanya membawa persembahan. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Bukan karena jenis persembahannya, ya, tapi dari sikap hatinya. Ya. Kemudian Kain marah, dan pembunuhan yang pertama kali terjadi dalam peradaban umat manusia itu bukan orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang di luar, orang yang bukan dari luar keluarganya Adam dan Hawa, tapi justru dari keluarga Adam dan Hawa. Kakak membunuh anaknya sendiri. Coba Bapak Ibu stop sebentar ya. Bagi Bapak Ibu di sini yang punya anak, bagaimana perasaan Bapak Ibu, saudara-saudari, atau calon orang tua di sini yang melihat sebagai orang tua, anak yang satu membunuh anak yang lain? Coba. Saya punya anak 3. Anak yang satu yang sulung membunuh adiknya. Ini tragis sekali, Bapak Ibu, sudah sekalian. Kita bisa melihat ya, hubungan tanpa Tuhan, kalau hanya for the sake of relationship, hanya demi hubungan tanpa Tuhan, dengar baik,
keluarga kita pasti tidak akan berhasil. Hubungan suami istri yang kita bangun pasti akan gagal, cepat atau lambat. Hubungan yang kita bangun tanpa Tuhan, pasti hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan anak yang lain, saudara dengan saudara yang lain, pasti akan gagal, akan menyakitkan, akan menghancurkan, akan melukai satu sama lain. Apalagi hubungan kita dengan orang-orang di luar keluarga kita, dengan relasi bisnis, kolega, teman di kampus, teman di sekolah. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan di sosial media pun itu hubungan maya, itu fake, tidak real. Ya. Tidak mungkin kita bisa berhasil dalam membangun hubungan ini. Sekali lagi, tanpa Tuhan. Apakah sampai di sini Adam dan Hawa bertobat? Sampai di pasal sini dia bertobat? Pasal 5 nih. Belum bertobat juga. Karena di pasal 5, ini kan berurutan ya, dari pasal 1, 2, 3, sekarang kita ada di pasal 5. Lalu dikatakan demikian, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Bapak Ibu, penulis kitab Kejadian mencatat bahwa anak laki-laki yang dihasilkan oleh Adam dan Hawa dalam kejatuhan mereka, itu menurut rupa dan gambarnya Adam dan Hawa. Padahal, dari Kejadian pasal 1 ayat 26, Tuhan berfirman, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah. Kita di situ Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi. Bapak Ibu bisa lihat, sampai di pasal 5 ini, Adam dan Hawa belum bertobat dari kejatuhannya. Dan hubungan yang mereka bangun adalah tetap hubungan yang tidak berhasil. Sebenarnya pola ini terulang kembali dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 5. Manusia menganggap bisa berhasil tanpa Tuhan. Bahkan menggantikan Tuhan dengan yang lainnya. Kita tahu ceritanya ya, bangsa Israel keluar dari Mesir, orang Ibrani keluar dari Mesir, mereka mengalami mujizat, karena Firaun mengeraskan hatinya, mereka mengalami mujizat, dan mujizat yang paling puncak yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Di mana orang-orang Ibrani, anak sulung pertamanya, anak sulungnya, sampai ternaknya yang sulung, tidak mengalami kematian karena memiliki kesaksian darah domba yang dioleskan di tiang-tiang pintu rumah mereka, di palang-palang pintu, di atas pintu-pintu rumah mereka. Tapi anak sulung Firaun sampai ke pegawainya, istana, sampai ke seluruh ternak mati. Ya. Apakah mujizatnya berhenti sampai di situ? Tidak. Di padang gurun pun Tuhan melakukan banyak mujizat. Ada tiang api yang menghangatkan mereka waktu mereka malam hari tidur di padang gurun, itu dingin sekali. Ada tiang awan yang menyertai mereka waktu mereka berjalan di siang hari, panas sekali. Orang bisa mati dehidrasi, kekeringan. Ada roti yang Tuhan berikan, mana dari surga. Ada burung puyuh, mereka bisa makan daging. Tangan Tuhan mengeluarkan air dari batu karang. Tangan Tuhan menolong mereka melawan orang Filistin, orang Amalek, dan seterusnya. Ya. Mereka kurang mujizat apa? Dan kemudian Tuhan membelah laut Teberau untuk mereka menyeberang. Tadi malam kita ada live group ya, saya dengan Bu Yanti dan teman-teman dari Purwokerto, ada Pak Omega, Bu Eti, juga ada Bu Iis di sini juga hadir tadi malam.
Saya mengatakan demikian, pernah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian membayangkan, coba yang pergi main ke pantai ya, apakah Parangtritis atau kemana, bayangkan berdiri di pinggir pantai, lalu bayangkan itu terbelah lautnya, dan kering dan bisa jalan. Membayangkannya aja mungkin kita nggak sampai ke bayangan kita ya. Tapi itulah yang terjadi. Mereka tidak pernah melihat mujizat yang seperti itu. Tapi kemudian setelah mereka di padang gurun, lalu kemudian Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu, dan di situ dikatakan Musa nggak turun-turun juga. Nah di sini kita baca Keluaran 32 ayat 1-5. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah." Saudara perhatikan, ini saya stabilo dengan Allah dengan A huruf kecil dalam Alkitab kita, LAI. Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Bapak Ibu harus ingat ya, waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan bilang, kamu minta harta kepada orang Mesir, karena mereka akan memberikan, karena mereka sudah ketakutan sekali dan menginginkan orang Ibrani segera keluar dari tanah negeri mereka. Jadi waktu mereka minta harta orang Mesir dikasih emas, peraknya semua dikasih. Mereka bawa emas banyak keluar. Ya. Lalu Harun berkata kepada mereka, "Nah ini emas yang dibawa dari Mesir itu, tanggarkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Ini lembu ya. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel," perhatikan, "dari Allah huruf kecil menjadi A huruf besar, Allahmu." Ini Allahmu. Lembu ini, dia bilang, ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Tuhan, ini huruf besar semua, ini bahasa Ibraninya ini Yahweh. Allah yang Israel yang kudus. Bapak Ibu bisa perhatikan pergantian dari God, huruf kecil, G huruf kecil Allah, menjadi Elohim, Allah huruf besar, dan menjadi Yahweh. Mereka mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yahweh inilah, lembu ini nih Yahweh. Mereka berusaha menggantikan Allah dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berusaha mengeluarkan Tuhan dari kehidupan kita, kalau kita berusaha mengeluarkan Allah dari hubungan yang kita bangun dan menggantikannya dengan yang lainnya, itu sama seperti kita mengabaikan kebenaran firman-Nya. Sama seperti kita melabrak firman-Nya. Tadi saya katakan, Adam dan Hawa, mereka berpikir mereka akan berhasil tanpa Tuhan. Mereka masih tetap bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Maka mereka akan bisa berhasil dengan pernikahan mereka, dengan mendidik anak-anak mereka, dengan hubungan-hubungan yang mereka bangun. Tapi kita tahu, ya, yang ada adalah kegagalan dan kehancuran. Dan mereka berusaha menggantikan, kejadiannya berulang kembali kan. Waktu bangsa Israel, orang Ibrani keluar, mereka berusaha menggantikan Tuhan Yahweh dengan lembu emas. Dan mereka berkata, ini Yahweh. Bapak Ibu bisa bayangkan sakit hatinya Tuhan, ya. Dia yang sudah berkorban, dia yang sudah melakukan banyak mujizat, kemudian
orang Ibrani mengatakan bukan engkau itu Yahweh, tapi ini Yahweh, ini lembu emas ini Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peradaban umat manusia, kalau kita perhatikan, setiap manusia berusaha memungkiri keberadaan Allah dan kebenaran firman-Nya. Yang terjadi pasti kehancuran, bukan kehidupan. Kita tahu ya tragedi kapal Titanic tahun 1912. Ya. Dalam perjalanan dari Inggris ke Amerika melewati lautan Atlantik, Titanic ini dibangun sebagai satu simbol kemajuan teknologi pada waktu itu, dan mereka berkata Titanic ini tidak akan bisa tenggelam. Karena memang dibangun dengan plat besi yang tebal, dan di lambung kapalnya itu banyak kompartemen yang kalau dia bocor, itu bisa ditutup, meskipun bocor dia nggak bisa tenggelam. Ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada tanggal 15 April, tengah malam, kapal ini menabrak gunung es. Ya. Dan dalam 2 jam 40 menit, kapal yang diklaim tidak bisa tenggelam ini, kemudian tenggelam ada di dasar Samudra Atlantik. Dengan korban, kapal ini memuat 2.224 passengers, penumpang, 1.500 meninggal, 705 orang masih hidup, tapi meninggalkan trauma, dan dia catat dalam sejarah peradaban umat manusia bahwa kapal yang diklaim tidak pernah bisa karam, ini tenggelam, dan menyisakan begitu banyak kesedihan, karena begitu banyak yang meninggal. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sama kebenarannya. Tuhan Yesus memberikan firman di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Dia mengatakan, oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Di dalam terjemahan MILT ya, 2008, MILT itu Modified Indonesian Literal Translation oleh Sabda. Jadi kalau di terjemahan LAI di atas batu, nggak pakai karang. Kalau di sini diberikan translasi yang dimodifikasi batu karang. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita menabrak kebenaran firman Tuhan, bukan batu karangnya yang hancur, tapi kehidupan kita yang hancur. Lebih lanjut, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dikatakan hebatlah kerusakannya. Ya. Sewaktu kita membangun hubungan kita, suami istri, hubungan dalam keluarga, orang tua dengan anak, hubungan dengan orang-orang di tempat kita bekerja, hubungan dengan teman-teman kita di kampus, di tempat sekolah kita, dan hubungan-hubungan kita bangun dalam kehidupan sosial kita. Kalau tanpa Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, yang ada hanyalah kehancuran. Nah, inilah dasar yang saya akan bagikan 3 minggu ke depan. Karena kita bisa menghormati Tuhan. Ini ilustrasi seperti ini ya Bapak Ibu. Ibarat rumah yang kita mau bangun, dasarnya itu kita harus mengasihi Tuhan. Ini perintah yang pertama dan terutama, Matius pasal 22.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, di atas dasar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menghormati Tuhan dalam area kasih antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, dan hubungan antara majikan dan karyawannya, atau kita bisa perluas dengan pertemanan kita, dengan kolega, relasi, teman di sekolah, teman di kampus, keluarga besar kita. Hanya bisa memuliakan Tuhan kalau kita membangun semua hubungan ini di atas Tuhan dan di atas kebenaran firman-Nya. Tanpa itu, hubungan yang kita bangun, apakah dalam keluarga, ketika saudara menikah nanti, apakah ketika nanti saudara punya anak-anak, apakah ketika saudara punya karyawan, atau punya pertemanan, yang ada adalah kehancuran belaka, yang ada adalah sakit hati, yang ada adalah kekecewaan. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan karena kasih-Nya yang besar kepada kita semua, Dia menebus hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan mengembalikan kepada rencana yang semula. Kita akan lihat rencana yang semula, seperti apa gambarannya dalam Efesus pasal 5, 21-33, yang kita tidak akan baca hari ini, karena ini akan menjadi tema atau judul khotbah minggu depan. Kita akan membahas hubungan suami istri, kita akan membahas hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kita akan membahas hubungan Tuhan dengan majikan dengan karyawannya, atau hubungan yang lebih besar, pertemanan kita, relasi kita, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga kita, itu didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang untuk kita nikmati bersama-sama. Live together, kita bisa hidup bersama-sama dalam hubungan yang memang Tuhan rancang, dalam hubungan yang kekal, bukan sementara, dalam hubungan yang berkembang, thriving, dalam hubungan yang mengenapi tujuannya. Kita bukan sekedar membangun hubungan demi hubungan itu, kita tidak sekedar berteman demi pertemanan itu, kita tidak sekedar membangun keluarga tanpa Tuhan, tapi semuanya itu didasarkan dari hubungan kita terlebih dahulu dari Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kita bisa melihat kebenaran ini, dan suatu kita mendasari hubungan yang kita bangun dalam suami istri, dalam orang tua dengan anak, dan dalam pertemanan yang lebih luas lagi. Kita akan melihat hubungan itu akan menjadi hubungan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau saudara-saudari, Bapak Ibu berteman dengan satu tujuan, kita dari pertemanan itu kita bisa membawa orang datang ke Tuhan. Kalau kita membangun keluarga, hubungan yang kita bangun Bapak Ibu untuk mengenapi rencana Tuhan. Keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang menghormati Tuhan, dan menyenangkan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita bisa melihat kebenaran ini, kita bisa menghidupi kebenaran ini, kita bisa mengajarkan kebenaran ini kepada anak cucu kita, sahabat-sahabat teman kita, relasi kita, keluarga besar kita. Maka kita akan melihat hubungan yang Tuhan rencanakan dari sejak semula, itu akan terjadi, akan mengenapi tujuannya, akan berkembang, dan akan kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini, maupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube. Mau berdoa Tuhan, bahwa kami bisa melihat betapa fana dan sia-sianya setiap hubungan yang kami bangun. Meskipun kami mencari hubungan di luar Engkau Tuhan,
Waktu kami berkeluarga, kami mencari hubungan dari orang lain yang bukan suami kami, bukan istri kami. Waktu kami membangun hubungan pertemanan kami, teman kuliah, teman sekolah, dalam bisnis kami, relasi kami, kolega kami, dan dalam keluarga besar kami, dalam pekerjaan kami. Kalau semua hubungan itu tidak didasarkan terlebih dahulu dari hubungan kami bersama Engkau Tuhan Yesus, maka hubungan itu akan sia-sia. Kami tidak sekedar membangun hubungan demi hubungan itu sendiri, tapi kami membangun hubungan dalam keluarga kami, dalam kehidupan suami istri, dalam mendidik anak-anak kami, dalam pertemanan kami, dalam pekerjaan kami, adalah hubungan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Mau berdoa, biar kami bisa melihat kebenaran ini, dan kami membangun kehidupan pernikahan kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, pertemanan kami, pelayanan kami, di atas kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati setiap jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini, melalui ruangan Zoom ini maupun juga melalui YouTube nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya mengatakan, to our God.